Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan latihan soal untuk persiapan USP Matematika nomor 21 sampai 35. Semangat dan selamat disimak. Nomor 21. Perhatikan gambar pola di bawah ini. Banyak lingkaran pada pola ke-12 adalah, nah ini merupakan pola bilangan segitiga. Apa sih rumus pola bilangan segitiga? Yaitu UN sama dengan 1/2 N buka kurung N plus 1. Oke, yang diminta adalah pola ke-12. Berarti U12 sama dengan 1/2 dikali 12 buka kurung 12 tambah 1. Oke, 12 dibagi 2 berapa? 6 ya nak. Jadi 6 dikali dengan 13. Ya, maka 13 dikali 6 adalah ya 78. Ada? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. 22 yaitu dengan harga penjualan Rp425.000, seorang pedagang menderita kerugian 15%. Harga pembeliannya adalah, nah ini kita menggunakan rumus harga beli yang mengalami kerugian ya. Maka rumusnya adalah harga beli ya atau HB sama dengan 100% per 100% dikurangi dengan ruginya. Ya, terus dikali dengan harga jualnya berapa. Maka sama dengan 100% per 100% dikurangi ruginya berapa? 15%. Dikali harga jual saat mengalami kerugian yaitu 425.000. Maka ini tinggal 100% per 85% dikali dengan 425.000. Persennya tinggal coret aja ya. Udah, berarti 425.000 dikali dengan 100 berapa? Ya kan menjadi 42.500.000 dibagi dengan 85, maka hasilnya adalah ya 500.000. Di jawaban yang paling tepat adalah yang A. Bentuk sederhana dari 2 buka kurung 3x min 4y tutup kurung plus 13x plus 7y adalah, oke, ini kita tulis ulang, 2 3x min 4y plus 13x plus 7y. Ini kita kali senyum ya, menjadi 6x, ini 2 dikali min 4, jadi min 8y plus 13x plus 7y. Maka yang memiliki variabel x ya, kita dekatkan berarti 6x plus 13x ya. Min 8y sama plus 7y. Oke, 6 ditambah 13 yaitu 19x. Min 8 plus 7 yaitu min 1 kan, atau min y. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke. Jika x merupakan penyelesaian dari persamaan 5 buka kurung 4x plus 6 sama dengan 3 buka kurung 4x min 2 tutup kurung plus 44, maka nilai dari x plus 8 adalah, oke kita tulis ulang, 4x plus 6 sama dengan 3 buka kurung 4x min 2 tutup kurung plus 44. Maka 5 dikali 4x yaitu 20x, 5 dikali plus 6 yaitu plus 30 sama dengan 3 dikali 4x ya 12x, dan 3 dikali min 2 yaitu min 6 plus 44. Yang memiliki variabel x silakan pindahkan ke kiri ya. Ini 20x sudah di kiri tetap,
12x pindah ke kiri menjadi min 12x sama dengan min 6 ditambah 44. Nah, ini pindah juga nih, 30 pindah ke kanan menjadi min 30. Oke, selanjutnya adalah ini 20 ya. 20x min 12x yaitu 8x sama dengan min 6 ditambah 44 berapa? 38 ya. 38 min 30 yaitu positif 8. Maka x sama dengan 8/8. X-nya itu adalah 1. Oke. Maka yang ditanya itu x plus 8. X-nya itu 1 plus 8. Jadi 1 tambah 8, 9. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 26. Perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah di atas yang merupakan pemetaan adalah sebelumnya pemetaan itu disebut juga dengan fungsi. Apa sih syarat untuk fungsi itu? Ya, misalnya di sini ada yang namanya domain atau daerah asal. Ini daerah asal atau domain. Nah, di sini ada yang namanya kodomain atau daerah kawan. Misalnya ini 1 sama 2. Nah, si daerah syarat pertama ya, domain itu harus memilih 1 di daerah kodomain. Ya, jadi harus memilih 1. Yang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, juga nggak boleh kosong seperti ini ya. Jadi harus memilih 1. Intinya tuh antara si C, B, atau A ini nggak boleh kosong dan nggak boleh memilih lebih dari 2. Ya kan, A hanya 1 pilihan ke 1, B pun hanya memilih 1 yaitu ke 1 juga, C memilih 1 ke 2 gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana? Yo, yang domainnya itu terisi semua. Nah, ini nomor 1 ya. Terus mana lagi? Dan 4. Kenapa 2 dan 3 bukan merupakan fungsi atau pemetaan? Karena di sini ada yang kosong ya. Dan yang di 3 ini dia memilih dari 1, dia milih 3 langsung. Ini pun juga sama, memilih 3. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 4, yang B. Persamaan garis yang melalui titik 10,2 dan tegak lurus dengan garis 2x plus 4y min 1 sama dengan 0 adalah, kita ketahui bahwa tegak lurusnya dengan garis 2x plus 4y min 1. Nah, A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan min 1. Dan 10,2 ini kita, nah ini sebagai X1 ya, dan 2-nya sebagai Y1. Langkah pertama, kita akan mencari gradien terlebih dahulu, yaitu M sama dengan min A per B. Maka M sama dengan min A-nya itu 2 per B-nya 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu M sama dengan min 1 per 2. Ini kita dapat M1. Karena dalam soalnya itu adalah tegak lurus, maka kita akan mencari M2 ya.
Maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini merupakan rumus ya untuk tegak lurus. M1-nya min 1/2 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan min 1 dibagi min 1/2. Ingat, ini pembagian pecahan, maka bagaimana caranya? Ya, diubah menjadi perkalian, lalu belakangnya ini dibalik ya pecahannya. Min bagi min sebelumnya adalah plus ya, jadi minnya udah selesai. Jadi 1, ingat ini diubah menjadi perkalian, terus yang belakang itu dibalik menjadi 2/1. Maka M2 sama dengan 1 dikali 2, 2 dibagi 1, ya 2. Jadi M2-nya kan 2 nih. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y-nya tetap Y, dikurangi Y1-nya berapa tadi? Ya, di sini ya, 2. Sama dengan tadi M2-nya kita dapat 2, X-nya tetap X min X1-nya itu 10, pintar. Jadi Y min 2 sama dengan 2 dikali X, 2X, 2 dikali 10 min 20. Maka ya, ini yang di sebelah kiri ini pindah semuanya ke kanan. Jadi 2X min Y min 20, terus min 2 pindah ke kanan menjadi plus 2 sama dengan 0. Jadi 2X min Y min 18 sama dengan 0. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Diketahui harga 6 buku tulis dan 4 pensil yaitu Rp40.000, sedangkan harga 5 buku tulis dan 2 pensil yaitu Rp30.000. Harga 1 buku tulis adalah, oke, ini kita pakai pemisalan ya, misal buku tulis kita simbolkan dengan A dan pensil kita simbolkan dengan B. 6 buku tulis berarti 6A plus 4 pensil 4B sama dengan 40.000. Sedangkan 5 buku tulis berarti 5A plus 2B sama dengan 30.000. Oke, ini kita akan samakan ya untuk mengeliminasi. Oke, bagaimana cara menyamakannya? Ini kita mau eliminasi yang B ya, berarti B ini tuh harus sama. Oke, yang atas semuanya kita kali 1 dan yang bawah semuanya kita kali 2. Kenapa dikali 2? Karena supaya 2 ini menjadi 4 ya, menjadi sama. Oke, yang atas dikali 1 menjadi 6A plus 4B sama dengan 40.000. Yang bawah dikali 2, oke, 5 dikali 2 menjadi 10A plus 2B kali 2, 4B sama dengan 30.000 kali 2, 60.000. Dikurangi, maka 6A dikurangi 10A yaitu min 4A ya. 4B dikurangi 4B habis sama dengan 40.000 dikurangi 60.000 yaitu minus 20.000. Maka A sama dengan min 20.000 ya dibagi min 4. Nah, kita tarik ke atas. Maka A-nya sama dengan berapa? Min 20.000 dibagi min 4 yaitu positif 5.000 karena min bagi min plus. A itu apa tadi? Buku tulis. Yang ditanya apa? Harga 1 buku tulis. Ya udah, berarti A itu tadi buku tulis sama dengan 5.000. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CQB adalah, nah ini tuh merupakan gambar dari apa? Ya, sudut komplement atau ketika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat ya, 90 derajat karena dia komplement atau bentuknya sudut siku-siku. Berarti ini kan ada dua sudut ya, yaitu sudut
AQC ya kan, sudut AQC di sini dan sudut CQB. Jadi komposisi rumusnya adalah sudut AQC ditambah sudut CQB, itu kalau ditambah hasilnya 90 derajat. Ini kan. Oke, AQC-nya berapa tadi di soal? Ya, 6x plus 4 ditambah sudut CQB-nya 5x plus 9. Ini sama dengan 90 derajat. Oke, yang memiliki variabel kita jumlahkan 6x ditambah 5x yaitu 11x, 4 plus 9 yaitu ya plus 13 sama dengan 90 derajat. Ini kan, Nak? Nah, selanjutnya yang konstanta itu kita pindahkan ke kanan. Maka 11x ya sama dengan, ini 13-nya pindah ke kanan menjadi negatif nanti. 90 derajat dikurangi dengan 13. Maka 11x sama dengan berapa? Betul, 77. Maka x sama dengan 77 dibagi 11. Maka x-nya adalah 7. Nah, didapat x-nya sama dengan 7. Selanjutnya kita ke yang ditanya sudut CQB. Sudut CQB itu sama dengan, nah CQB berarti kan yang ini ya, 5x plus 9. Maka 5 dikali x-nya itu 7 plus 9. 5 kali 7 ya 35 ditambah 9 yaitu 44 derajat. Itu sudut CQB. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah, oke, ini kita bisa perhatikan. Pertama, kita dari sisi kanannya dulu ya. Di sini ada 2 cm. Nah, ketika garis ini, ya, garis yang 5,5 cm ini, ya kan? Kita pindahkan ke sini nih. Nah, ini kan menjadi 5,5 kan, sama aja kan. Terus garis yang di sini kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Ketika kita jumlahkan, ya misalkan ini 2 cm sama 5,5 itu sama aja dengan 7,5 ya untuk samping kanannya. Selanjutnya yang ini pun juga sama, ketika 4 cm ini ya kita letakkan ke atas seperti ini. Oke. Dan terus yang garis di sini kita letakkan ke sampingnya. Nah, ini juga sama, dia akan sama-sama membentuk 7,5 semua. Ya, jadi sisi-sisinya akan membentuk 7,5 ketika garis-garisnya kita pindahkan ke sisi tepinya. Maka nanti 7,5 tambah 7,5 tambah 7,5 tambah 7,5. Ya, jadi keliling ini sama aja bentuk persegi ya, yaitu rumusnya 4 kali sisi sama dengan 4 dikali 7,5. 4 kali 7,5 yaitu 30 ya, satuannya cm. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. 31. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung tiang atas, dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, oke, ini kita bikin sketsanya. Ini misal tiang nih, tiang tingginya 12 meter. Berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali. Nah, ini talinya nih misal. Ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang talinya di sini 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang adalah, ini patoknya nih dengan pangkal tiang berapa? Ini kita menggunakan rumus Pythagoras ya.
Sisi miringnya sudah diketahui, ya kan? Berarti kita tinggal cari dari patok ke pangkal tiang. Rumusnya itu adalah, jadi akar 15 kuadrat, karena sisi miringnya sudah diketahui ya, berarti sisi miring dikurangi dengan 12 kuadrat sama dengan akar 225 dikurangi 144. Ya, jawabannya berapa? Jadi akar 81. Akar 81 itu berapa, Nak? Ya, 9 ya. Jadi satuannya 9 meter. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Jika luas juring AOB 40 cm persegi, luas juring COD adalah... Oke, ini kita menggunakan konsep perbandingan aja ya. Jadi gini. Sudut AOB per luas juring AOB sama dengan sudut COD per luas juring dari COD. Sudut AOB berapa, Nak? AO misalnya OB itu 30 ya. 30 derajat per luas juring AOB berapa? 40 ya. Sama dengan sudut COD-nya berapa COD? Ya, 120 per luas juring COD. Ini yang ditanya, kita simbolkan dengan X. Selanjutnya kita kali silang. 30 kali X yaitu 30X. 120 dikali 40 yaitu 4.800. Maka X sama dengan 4.800 dibagi dengan 30. Maka X sama dengan berapa? Ya, 160. Ya, satuan luas juring ya, cm persegi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ketahui sebuah balok memiliki panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm, maka luas permukaan balok tersebut adalah, oke, ingat rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, berarti 2 dikali panjang kali lebar berarti 15 dikali 6 ditambah panjang 15, tingginya 8 ditambah lebar 6 dikali dengan tambah lebarnya 6 dikali tingginya 8. Oke, berarti 2 dikali 15 dikali 6 yaitu 90 ditambah 15 dikali 8 yaitu 120 ditambah 6 kali 8 yaitu 48. Maka nanti 2 dikali 90 ditambah 120 yaitu 210 ditambah 48 258 ya. Maka 258 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 516. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Data tinggi badan dalam sentimeter peserta didik kelas 9A sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, median data tersebut adalah, kayak median itu artinya apa sih? Ya, median itu artinya nilai tengah. Nah, maka ini kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, yang terkecilnya berapa? 150 ya. 150 ada berapa? 1, 2, 3. Oke, 150-nya ada 3. Selanjutnya 152 ya. 152 ada berapa nih? 1, 2. 152. Next 153. Ada berapa di sini? 1, 2 juga. Next 154 ada 1, 2, 3.
Terus ada 158, ada 1 dan 2. Dan terakhir 160, ada 2. Kita cari mana sih yang nilainya tuh di tengah ya. Kita coret dari kiri dulu nih 4. 1, 2, 3, 4. Kanannya juga coret 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya coret 2, 1, 2 kiri, 1, 2 kanan. Wah, berarti ini nih mediannya atau nilai tengahnya, ada dua nilai ya. Caranya itu adalah 153 ditambah 154 dibagi 2 sama dengan 153 ditambah 154, yaitu ya 307 dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya, 153,5. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. 35. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah, oke, ini kita buat tabelnya dulu ya. Dadu, 2 dadu berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya, kurang lebih seperti ini tabelnya ya. Ini dadu pertama nih, dadu kedua. Nah, ini berarti kita buat tabelnya ya. Berarti ini 1 sama 1, 1,1. Ini 1,2, ini 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. 2,1, 2,2. Lihat di sini ya, 2, ini di sini 3, berarti 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. 3,1, 3,2, seterusnya. Next 5,1, 5,2, 5,5 dan 5,6. 6,1, 6,2, 64, 65 dan 66. Oke, kita lihat di sini yang berjumlah 8 mana aja yang berjumlah 8. Ya, ini 6,2 atau 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 dan 6,2. Ada berapa tuh yang berjumlah 6? Yang berjumlah 8? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per totalnya di sini, kotak-kotak totalnya itu ada 36. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B.